Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik semuanya? Semoga adik-adik dalam keadaan sehat dan juga berbahagia. Adik-adik semuanya, semoga adik-adik tidak bosan ya setelah kita bertemu di mata kuliah yang lain, terus kemudian kita ketemu lagi di mata kuliah konseling kelompok. Adik-adik, untuk mengawali perjumpaan kita hari ini, marilah kita berdoa supaya kita diberikan kesehatan dan juga semangat untuk terus menempuh ilmu. Berdoa, dipersilakan. Berdoa bisa dicukupkan. Teman-teman semuanya, alhamdulillah hari ini kita bertemu kembali teman-teman. Walaupun secara virtual ya, hari ini Pak Adi menggunakan video karena ini mengakomodir masukan dari teman-teman. Pak, jangan sering-sering menggunakan video conference. Oh ya, siap gitu ya. Saya sih semuanya siap gitu ya. Saya tinggal menyesuaikan dengan adik-adik semua. Jadi hari ini saya coba untuk mengakomodir, saya menjelaskan menggunakan video. Nanti insya Allah saya akan memberikannya melalui YouTube. Ini saya upload di YouTube, nanti teman-teman silahkan mencermati, membaca, gitu nih, mendengarkan apa yang saya sampaikan sebagai pengantar atau awal dari kita belajar konseling kelompok. Oke adik-adik sekalian, yang pertama yang ingin saya sampaikan terkait dengan konseling kelompok adalah adik-adik harus perlu tahu dulu tentang pengertian dari konseling kelompok itu sendiri. Nah, yang pertama adalah konseling kelompok itu merupakan layanan yang sifatnya itu kuratif. Kuratif itu dimaksudkan adalah penyembuhan adik-adik. Artinya layanan ini diberikan kepada siswa-siswa yang memiliki masalah, ya kan? Jadi layanan yang sifatnya kuratif atau penyembuhan diberikan oleh konselor kepada konseli atau anggota kelompok, karena setting kita adalah setting kelompok untuk menyelesaikan permasalahannya dalam konteks kelompok. Jadi teman-teman, konseling kelompok itu adalah layanan yang sifatnya itu penyembuhan. Artinya kalau ada sebuah permasalahan, gitu ya, baru konselor memberikan layanan konseling kelompok. Nah, kenapa disebut dengan kelompok? Karena memang yang menjadi konselingnya itu tidak hanya satu orang. Kalau satu orang namanya konseling individu. Kalau lebih dari satu, itu namanya adalah konseling kelompok, teman-teman. Jadi, yang bersifat kuratif, penyembuhan, dan diberikan kepada anggota kelompoknya. Ya, itu. Nah, selanjutnya, biasanya topik yang akan dibahas atau gampangannya adalah masalah yang akan dibahas itu biasanya mencakup ya di antara 4 ini. Entah nanti terkait dengan masalah pribadi, entah sosial, entah belajar, ataupun entah karir. Jadi 4 hal itu yang berpotensi untuk dibahas di dalam kelompok itu. Nanti tinggal bagaimana anggota kelompok itu masalahnya apa yang paling mencolok, ya, itu yang akan dibahas dari 4 pilihan bidang edukasi. Selanjutnya, konselor di situ sebagai pemimpin kelompok, teman-teman. Yang tugasnya kalau di dalam konseling kelompok itu ya memfasilitasi, ya sebagai fasilitator untuk memfasilitasi anggota dalam berinteraksi. Jadi ada sebuah interaksi antara konseli satu dengan konseli yang lain. Nah, kemudian di dalam interaksi itu nanti akan tercetus sebuah tujuan. Tujuan apa? Tujuan untuk mengentaskan masalah yang diderita dari kelompok itu. Nah, gitu ya. Biasanya masing-masing kelompok itu punya masalah yang hampir serupa. Maka dalam berinteraksi itu nanti akan dicetuskan apa yang menjadi tujuan kita untuk bisa keluar dari masalah itu. Nah, selanjutnya nanti setelah tujuannya itu sudah dibentuk, gitu ya, sudah mendapat, kemudian dia bisa menentukan tindakan yang solutif itu yang seperti apa. Bahasanya adalah solutif ya, seperti Butejo gitu ya, yang solutif. Jadi kita itu akan mencari sebuah tindakan atau sebuah jalan keluar yang terbaik, the win-win solution gitu ya, jalan atau solusi yang paling bagus, yang paling baik, kayak gitu. Itu gambarannya tentang konseling kelompok, teman-teman.
Lalu yang perlu ada diketahui juga terkait dengan tujuan konseling kelompok. Yang pertama, itu adalah untuk meningkatkan pemahaman diri sehingga dapat mengembangkan potensinya. Nah, teman-teman sekalian, ketika kita melakukan konseling kelompok, itu kita itu seperti menghadapi sebuah cermin, teman-teman, ya. Dengan kita berinteraksi itu sama dengan kita berhadapan cermin. Sehingga kita dapat memahami, oh siapa tuh sebetulnya diri saya itu, sehingga kita dapat lebih memahami diri kita. Oh ternyata saya itu adalah orangnya seperti ini. Oh ternyata saya itu kalau berinteraksi dengan orang lain seperti ini ya, sehingga lebih memahami dirinya itu seperti apa. Who am I? Siapa diri saya? Itu lebih dipahami di situ dalam interaksi kelompok. Yang kedua adalah kita akan mengenali ya kesamaan kebutuhan dan juga masalah dari anggota yang lain sehingga tumbuh rasa saling memiliki dan membutuhkan. Nah, teman-teman, konseling kelompok itu adalah sebuah interaksi yang sifatnya itu terapeutik, teman-teman. Terapeutik itu maksudnya menyembuhkan. Nah, hubungan terapeutik itu dapat terbentuk ketika antara satu orang dengan orang lain itu saling memahami sehingga ada sebuah ikatan gitu ya, ikatan secara emosional bahwa kita itu datang di sini dalam konteks konseling kelompok itu dalam rangka ingin memecahkan sebuah masalah. Dan masalah kita di sini itu hampir sama. Nah, ketika kita sudah memiliki, ketika anggota kelompok sudah memiliki pemahaman yang seperti itu, maka insya Allah anggota dalam konseling kelompok itu akan memiliki sebuah langkah kolaboratif gitu ya untuk saling memberikan motivasi antara satu dengan yang lain, memberikan masukan kayak gitu ya, sehingga nanti akan bertemu atau ketemulah sebuah jalan keluar kayak gitu. Itu namanya dalam interaksi konseling kelompok itu kayak gitu, teman-teman. Jadi saling memahami satu dengan yang lain. Yang ketiga, itu adalah membantu anggota belajar bagaimana membangun hubungan yang bermakna dan mendalam. Nah, inilah ketika anggota kelompok ya dari berbagai latar belakang yang ada, gitu ya, saling duduk bersama, di situ antar anggota kelompok akan berusaha untuk belajar bagaimana caranya membangun hubungan yang tadi yang terapeutik tadi supaya ibarat orang itu klik ya, muncul klik, klop gitu ya, klop satu dengan yang lain itu kalau kalau salah satu nggak datang itu rasanya ada yang hilang gitu ya, rasanya ada yang kurang kayak gitu. Jadi hubungannya di dalam konseling kelompok itu agar seperti itu. Jadi harus memahami bagaimana saya menempatkan diri gitu ya, bagaimana menempatkan diri antara anggota satu dengan yang lain sehingga nanti akan muncul sebuah ikatan yang emosional yang kuat. Gitu. Yang keempat adalah membantu anggota dalam menemukan ya seseorang yang dapat mengatasi masalah. Nah ini teman-teman, ketika nanti di dalam konseling kelompok itu terjadi sebuah diskusi gitu ya, maka nanti kita akan merefleksikan diri. Ketika ada masalah itu sebetulnya orang yang terdekat yang dapat saya ajak untuk berkomunikasi untuk menyelesaikan masalah itu siapa? Misalkan di dalam anggota keluarga itu yang paling dekat siapa? Oh, misalkan saya dekat dengan ibu saya. Oh, misalkan saya dekat dengan kakak saya. Ataupun di dalam lingkungan sosialnya. Misalnya, oh saya dekat dengan sahabat saya memiliki seorang sahabat misalnya kayak gitu. Nah, itu bisa dijadikan sebagai ini tadi teman-teman, menemukan seseorang yang dapat mengatasi permasalahan itu. Jadi ada seorang yang dekat yang bisa kita gunakan sebagai apa namanya ya, orang yang dapat yang pertama gitu ya, atau P3K ya, pertolongan pertama kali untuk konseling gitu ya, atau orang yang dapat kita temui untuk menyelesaikan masalah kita gitu ya, orang terdekat. Itu yang keempat. Yang selanjutnya, meningkatkan penerimaan diri, kepercayaan diri, serta harga diri ya, dan dapat menemukan pandangan baru tentang diri sendiri dan orang lain. Nah, teman-teman, seperti yang saya
awal tadi, bahwa ketika kita melakukan konseling kelompok, anggota kelompok itu seperti berhadapan dengan cermin. Ketika dia berinteraksi, tentu dia nanti akan menemukan jati dirinya itu siapa, gitu ya. Akan menemukan sebuah kepercayaan diri. Oh, ternyata ketika saya berinteraksi dengan orang lain, saya merasa dihargai. Nah, dengan seperti itu akan timbul sebuah kepercayaan diri. Oh, berarti saya punya teman. Oh, berarti saya ada yang mendukung. Oh, berarti ketika saya berubah itu ada yang mensupport. Kayak gitu. Itu fungsinya atau tujuannya ketika kita membangun sebuah hubungan yang baik dalam konseling kelompok, teman-teman. Jadi dia memiliki sebuah cara pandang baru untuk menilai dirinya sendiri dan juga memiliki perspektif bagaimana dia memandang orang lain. Misalkan dia sebelum bergabung dalam konseling kelompok itu, dia merasa bahwa oh saya sendiri, saya tidak punya teman, saya berbeda dengan orang lain kayak gitu. Nah, hal itu akan demi waktu terkikis ketika kita berinteraksi dengan konseling di dalam konseling kelompok itu, gitu ya. Karena ada orang yang mendukung, mensupport, sehingga dia punya perspektif yang berbeda dalam memandang dirinya, kayak gitu. Oh, saya sekarang lebih pede, saya sekarang lebih percaya diri, kayak gitu. Nah, yang selanjutnya tujuannya adalah untuk belajar cara mengekspresikan emosi yang dengan cara yang sehat atau cara yang positif, gitu, teman-teman ya. Nah, ketika kita ada masalah kita sendiri, itu kita istilahnya itu ketika kita meluapkan emosi kita itu tidak ada orang yang mengontrol ya teman-teman ya. Jadi bisa saja kita meluapkan emosi itu dengan cara-cara yang tidak baik menurut saya gitu ya. Misalkan membanting perabotan rumah kayak gitu ya, atau menyakiti diri sendiri kayak gitu. Karena memang nggak ada orang yang mengontrol emosi kita ketika kita luapkan. Nah, beda cerita ketika kita itu dalam sebuah konseling kelompok. Di situ kita ada teman, ada konselor gitu ya, yang bisa menjadi ibarat sepeda motor itu sebagai rem kita kayak gitu ya. Sebagai orang yang bisa menjaga kita, yang bisa mengarahkan kita gitu ya, memberikan masukan yang lebih positif sehingga ketika kita mengekspresikan emosi kita di dalam konseling kelompok itu, emosinya lebih tertata. Kita lebih dapat bagaimana mengekspresikan emosi kita lebih positif. Kayak gitu, teman-teman. Selanjutnya, yang ketujuh adalah untuk mengembangkan kepedulian dan kasih sayang terhadap kebutuhan dan perasaan orang lain. Di dalam konseling kelompok itu, selain kita dapat menyelesaikan masalah kita sendiri, kita juga dapat belajar bagaimana cara membantu menyelesaikan masalah orang lain. Jadi itu kita lebih care, lebih peduli gitu ya. Kita itu tidak menjadi orang yang apatis gitu ya. Misalkan tidak menjadi orang yang dingin, tetapi kita di situ dilatih untuk bisa menjadi orang yang hangat, orang yang peduli dengan lingkungan. Kalau ada teman kita yang murung, apa yang harus kita lakukan itu semuanya kita pelajari di dalam konseling kelompok. Begitu teman-teman ya. Selanjutnya tujuannya adalah ini yang ke-8. Tujuannya ada sekitar 16 ya teman-teman. Ya. Ini yang ke-8 itu adalah untuk menemukan cara alternatif untuk menyelesaikan konflik tersebut. Nah, ketika kita masuk di dalam konseling kelompok itu, anggota kelompok itu akan belajar juga bagaimana caranya untuk menyelesaikan sebuah permasalahan. Ambil contoh gini teman-teman, katakanlah kita memiliki masalah yang hampir serupa. Ya, serupa itu kan tidak 100% sama ya teman-teman. Maka otomatis kita akan belajar dari orang lain, dari anggota lain. Bagaimana cara siswa A itu menyelesaikan konflik atau menyelesaikan permasalahannya. Jadi nanti akan muncul jalan keluar yang berbeda antara satu orang dengan orang yang lain. Maka dari situlah kita belajar, oh ternyata masalah seperti itu bisa diselesaikan lewat cara itu. Nah, itu adalah cara-cara alternatif.
Yang ke-9 adalah untuk meningkatkan kemandirian dan tanggung jawab terhadap diri sendiri dan orang lain. Nah, dengan adanya konseling kelompok itu, kita akan muncul sebuah kemandirian, teman-teman. Kita akan paham tentang diri kita, dan juga kita memiliki sebuah tanggung jawab bagaimana cara mengentaskan masalah kita itu. Kayak gitu. Dan kita juga memiliki tadi sebuah kepekaan untuk membantu orang lain. Kayak gitu. Jadi kalau ada teman kita yang masih belum bisa menemukan jalan keluar, apa yang kita lakukan gitu. Yang ke-10 adalah kita menjadi lebih sadar akan pilihan seseorang dan membuat pilihan dengan bijak. Jadi dengan kita berdiskusi panjang dengan antar anggota kelompok gitu ya, dan juga arahan dari konselor, maka kita memiliki sebuah kebijaksanaan dalam mengambil sebuah keputusan. Keputusan apa yang perlu saya ambil, dan bagaimana menurut Anda bagaimana cara kita menghargai keputusan yang diambil oleh orang lain, oleh anggota kelompok lain gitu. Jadi kita lebih bijak gitu ya teman-teman ya, lebih wise gitu. Yang ke-11 adalah mampu membuat rencana khusus untuk mengubah perilaku tertentu. Ini jelas teman-teman. Tujuan dari konseling itu adalah untuk kita supaya memiliki perilaku yang baru, memiliki perilaku yang lebih positif, memiliki perilaku yang kita harapkan, ya, yang dapat menyelesaikan sebuah permasalahan itu. Tentu itu adalah tujuan dari counseling. Yang selanjutnya, ke-12 adalah kita akan mempelajari, kita akan belajar keterampilan sosial yang efektif. Tentu teman-teman, karena di dalam konseling kelompok itu kita dituntut untuk bisa berinteraksi dengan orang lain. Kita akan memiliki keterampilan sosial yang bagus tentunya. Yang ke-13, kita juga belajar bagaimana memberikan masukan kepada orang lain dengan bijak, perhatian, jujur, dan terus terang. Terkadang teman-teman, ketika kita dengan sahabat kita itu cenderung tidak objektif begitu. Karena kita biasanya kalau memberikan masukan kepada sahabat kita itu dari perspektif sahabat kita, karena memang namanya sahabat itu biasanya satu visi satu misi gitu ya. Jadi kita lebih tidak objektif. Misalkan sahabat kita sedang putus cinta, tentu yang kita gunakan dalam memberikan dia semangat, oh ya memang pacarmu itu memang kayak gini ya, cenderung menyalahkan orang lain. Padahal belum tentu begitu ya, belum tentu permasalahan yang menjadikan dia putus itu karena pacarnya. Kayak gitu. Barangkali temanmu itu yang sahabatmu yang kurang, misalkan kurang peka dan lain sebagainya. Misalkan kita cenderung seperti itu. Tapi di dalam konseling kelompok kita dapat memberikan sebuah masukan kepada orang lain itu dengan jujur, dengan terus terang, kayak gitu. Oh ya memang gitu ya. Misalkan kita memberikan masukan kepada sahabat kita tadi ya, oh ya memang dia memang kayak gitu. Tapi juga kita perlu refleksi diri loh ya, misalnya gitu. Jangan-jangan kita yang tidak peka, jangan-jangan ya seperti itu. Jadi kita memberikan sebuah perspektif yang itu memang subjektif teman-teman ya, berdasarkan apa yang terjadi saat itu. Itu teman-teman. Itu yang disebut dengan bijak, perhatian, jujur, dan terus terang. Yang ke-14, untuk memperjelas nilai orang lain dan memutuskan apakah dan bagaimana memodifikasinya. Nah, ini teman-teman, tentu di dalam sebuah konseling kelompok itu ada berbagai latar belakang. Maka pentingnya latar belakang itu kita harus memahami nilai yang dia anut gitu ya, atau kita harus memahami nilai-nilai yang dia pegang. Setiap orang punya nilai-nilai berbeda, maka kita harus paham itu, paham kondisi, sehingga tadi kita dapat memberikan sebuah masukan, dapat menyimpulkan mengambil sebuah keputusan gitu ya. Tentu berdasar dari nilai. Nah, itu tadi gambaran dari tujuan konseling kelompok, teman-teman. Nah, ini lalu keuntungannya apa sih sebetulnya dari konseling kelompok? Yang pertama adalah memiliki pengalaman bersosial dan dalam menghadapi realitas kehidupan masyarakat.
Nah, ini gambarannya gini teman-teman. Kita ketika bermasyarakat itu akan mengenal, akan bertemu dengan berbagai orang, dengan latar belakang yang berbeda, dengan kondisi emosional yang berbeda, dengan kondisi masalah yang berbeda, dengan nilai-nilai yang dianut yang berbeda. Nah, maka dengan adanya konseling kelompok itu di situ kita belajar untuk bersosialisasi, untuk memahami sebuah sebuah gambaran kondisi di masyarakat, namun dalam lingkup yang kecil, dalam lingkup kelompok. Nah, di situ kita belajar, oh gini caranya berkomunikasi dengan orang yang introvert. Oh, begini caranya berkomunikasi dengan orang yang emosinya labil, misalnya kayak gitu. Jadi kita di situ belajar bagaimana cara berinteraksi dengan berbagai ragam atau berbagai jenis orang kayak gitu ya. Gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah memiliki perspektif atau cara pandang yang multi perspektif gitu ya. Jadi dengan kita bersosial, kita akan punya cara pandang yang dari beragam gitu ya teman-teman. Nah misalnya kayak gini, masalah itu saya sebut atau saya analogikan sebagai gajah. Nah gajah itu dikelilingi oleh oleh seluruh anggota kelompok. Maka setiap anggota kelompok itu juga akan mendeskripsikan gajah itu dari masing-masing sudut pandang. Ada yang menyatakan, oh gajah itu ternyata badannya besar. Oh enggak, gajah itu telinganya satu, gitu ya, karena melihatnya dari sisi kiri. Oh enggak, gajah itu ya belelengnya panjang, hidungnya panjang. Oh gajah itu kakinya ada 4, misalnya kayak gitu. Apakah semua itu salah? Oh tidak, gitu ya. Semua itu tergantung bagaimana orang memandang dari sudut pandang tertentu. Nah, artinya dari kita belajar konseling kelompok, anggota kelompok itu akan memiliki perspektif yang banyak, yang beragam dalam memandang sebuah masalah. Nah, muaranya apa? Muaranya adalah ketika kita punya multi perspektif, memiliki banyak cara pandang, maka kita itu ibarat orang itu punya hati yang besar, punya jiwa yang lapang, tidak gampang bingungan, tidak gampang stres, karena kita punya cara pandang yang beragam. Kita lebih terbuka, kayak gitu teman-teman. Yang ketiga, keuntungannya adalah akan memiliki rasa kepedulian, menghargai gitu ya, dan mampu memotivasi orang lain. Jadi kita diajarkan untuk lebih peka terhadap situasi lingkungan teman-teman. Kita lebih bisa mengekspresikan kasih sayang kepada orang lain, gitu kan? Dan kalau kita belajar dari panutan kita Nabi Muhammad itu kan ciptakan ya, tidak lain hanya untuk memberikan kasih sayang terhadap semua umat, rahmatan lil alamin, untuk seluruh alam gitu ya. Nah kalau kita sebagai konselor, kita harus juga bisa mengajarkan kepada siswa, anggota kelompok untuk dapat memberikan motivasi, dukungan, penghargaan kepada orang lain. Selanjutnya, melatih kepercayaan diri, keberanian, dan juga terbuka dalam menyampaikan masukan dan atau menyampaikan masalahnya. Karena kita diajarkan untuk berinteraksi, maka kita lambat laun kita akan memiliki sebuah kepercayaan diri untuk menyampaikan pendapat, untuk menyampaikan dengan terbuka masalah kita, kayak gitu. Tentu dalam memberikan atau membeberkan masalah itu harus ini ya teman-teman. Walaupun terbuka, tetap kita harus paham tentang privasi gitu ya. Ada hal-hal yang memang tidak perlu kita sampaikan di situ. Itu teman-teman. Lalu selanjutnya, mampu menjaga kepercayaan dari orang lain. Nah, sebagai konselor, kita itu dituntut atau kita memiliki sebuah prinsip yang harus kita pegang. Salah satunya adalah apa? Kerahasiaan. Nah, kerahasiaan itu
Kalau kita dapat menjaga sebuah rahasia, maka orang lain percaya kepada kita. Nah, kerahasiaan itu harus dipegang teguh oleh semua anggota, teman-teman. Ya, konselornya, ya anggota yang lain, gitu ya. Karena memang dengan adanya kita bisa menjaga sebuah rahasia, maka akan terbentuk sebuah kepercayaan dari orang lain. Orang lain menjadi lebih percaya kepada kita. Anggota kelompok lain juga begitu. Kita ajarkan untuk menjaga kerahasiaan supaya dia dipercaya oleh teman-teman yang lain. Jadi kita itu belajar untuk amanah, ya, untuk amanah dari orang lain. Selanjutnya, memiliki kemampuan untuk menyelesaikan masalah ya teman-teman, masalah dan mengambil sebuah keputusan. Jadi dengan interaksi itu kita saling memberikan masukan, maka nanti harapannya adalah kita dapat menyelesaikan sebuah masalah dan juga mengambil sebuah keputusan yang terbaik. Nah, selanjutnya adalah tadi kelebihannya, sekarang kelemahannya. Kelemahannya apa? Memerlukan banyak waktu dalam membangun sebuah kepercayaan. Ya jelas gitu ya teman-teman. Banyak kepala yang kita hadapi di situ. Tentu dalam membangun sebuah kepercayaan ya butuh waktu, gitu ya. Tidak bisa langsung percaya kabeh, orang mungkin ya gitu ya. Pasti ketika kita bertemu dengan orang-orang yang baru ya pasti kita punya sebuah sebuah pagar atau dinding yang membatasi kita dengan orang lain karena kita belum percaya, karena kita masih punya prasangka gitu ya. Nah, prasangka itu nanti akan dibantu oleh konselor untuk menipiskannya gitu ya. Karena konselor akan mengajarkan bagaimana cara membangun sebuah kepercayaan antara satu orang dengan orang lain sehingga muncul sebuah hubungan yang terapeutik, hubungan yang akrab, hubungan yang hangat gitu ya antar anggota kayak gitu. Selanjutnya, sulit menjaga kerahasiaan karena banyak anggota. Jelas ya teman-teman. Kita aja sebagai orang, kalau misalnya kita hanya berdua katakanlah ya, terus kemudian kita ngobrol, terus karena hal itu membutuhkan kerahasiaan gitu ya, kita kan masih sulit gitu ya. Kadang-kadang yang orang konselingan 2 orang aja kadang-kadang bocor gitu ya. Apalagi dengan banyak orang gitu ya. Maka sulit untuk menjaga kerahasiaan. Nah, selanjutnya sulit dalam memberikan fokus perhatian karena ada banyak anggota dan kadang ada merasa anggota yang tidak diperhatikan. Nah, ini tantangan konselor sebetulnya teman-teman. Sekalipun kita di situ menghadapi banyak orang, maka kita harus bisa bagaimana caranya membagi perhatian itu supaya ada anggota yang tidak merasa tidak diperhatikan. Jadi semuanya harus diperhatikan. Sekalipun tidak fokus gitu ya. Tidak fokus tapi semua harus mendengarkan. Selanjutnya, masalah yang terlalu privat untuk dibahas dalam konseling. Nah, ini biasanya ya ini menjadi tantangan juga ya teman-teman. Kelemahannya adalah beberapa masalah privat itu tidak bisa tidak bisa digali di dalam konseling kelompok. Beda kalau misalkan kita melakukan konseling individu. Ada waktu, ada sebuah kesempatan untuk menggali yang lebih private kayak gitu. Selanjutnya adalah proses konseling lebih kompleks karena melibatkan banyak anggota. Oke, jelas ini teman-teman. Lebih kompleks karena banyak anggota. Yang terakhir adalah isu etis dan profesional dalam konseling kelompok. Nah, ini adalah hal-hal yang perlu kita perhatikan ya secara etika dan profesional dalam pelaksanaan kelompok. Yang pertama adalah konselor harus mampu menjadi pemimpin kelompok yang dapat dipercaya, menguasai keterampilan serta menempatkan diri. Harus peranannya seperti apa? Itu yang perlu kita jaga dalam proses konseling kelompok. Selanjutnya
Selanjutnya adalah konselor ikut dalam proses recruitment atau dalam penyaringan anggota itu harus ikut ya teman-teman, supaya anggota itu benar-benar tersaring, benar-benar yang ikut itu adalah yang memiliki sebuah tujuan yang sama, ya gitu. Yang selanjutnya adalah konselor harus bisa menjaga sebuah kerahasiaan jelas untuk membangun sebuah kepercayaan. Yang selanjutnya adalah memahami dan memegang teguh kode etik konselor. Nah, kode etik konselor itu ya beragam. Salah satunya adalah kita menjaga rahasia, kita harus bisa menjaga privasi kayak gitu. Kita harus bisa membuat konselor itu lebih terbuka gitu. Selanjutnya adalah konselor memahami cara berpikir pengambilan keputusan dengan cara merespon sesuatu berdasarkan budaya. Karena ada banyak ragam orang, ragam konseli, maka kita harus memahami cara berpikirnya sesuai dengan budayanya masing-masing. Nah, itu teman-teman yang dapat saya sampaikan sebagai pengantar dari konseling kelompok. Jika ada pertanyaan, teman-teman bisa menuliskan di Google Form. Nah, jangan lupa teman-teman, pada pertemuan ini adik-adik ada kajian untuk membuat peta konsep. Peta konsep dari apa yang sudah saya jelaskan tadi. Maka nanti presensinya itu sekaligus pengumpulan peta konsep. Jadi saya akan berikan waktu nanti sampai berapa ya? Nanti malam ya teman-teman, sampai nanti malam untuk membuat peta konsep itu. Silakan nanti segera dibuat saja peta konsepnya, kemudian langsung dikumpulkan. Jadi biar lebih zaman tidak punya tidak punya kajian yang numpuk-numpuk, itulah supaya dikerjakan dengan cepat untuk dikumpulkan. Itu teman-teman. Terima kasih. Silakan nanti dibuat peta konsepnya atau mind map-nya terkait dengan apa yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.